Penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPB Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti. 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu, mungkin ada tanggapan? Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Mau dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali, cek bareng-bareng berapa 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon sudah ke sana. Pak Rismon sudah ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau, kalau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira pas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Rismon Janipar Pak. Oh ya Pak, skripsi itu Pak, yang Bapak yang umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan.
Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan. Dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKN-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKN, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah, ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazah saya sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana. Nah, ini yang juga kita tidak mau terjadi, sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini, kami juga minta untuk bertanggung jawab. Karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kemudian yang paling penting, rekan-rekan semua ini mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ya, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, alias tunjukkan saja, dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Dan yang kedua adalah akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus pelaporan beliau, plus termasuk perkembangan terkini apa yang akan kami lakukan. Alhamdulillah yang sudah hadir di sini ada koordinator litigasi Bang Petrus, beliau ini yang pakaian hitam ya, lagi berduka gitu. Hukum sudah rusak jadi kita berduka. Jadi hukum sudah ini Bang Petrus Nasilis gitu ya. Beliau ini adalah koordinator gitu ya, koordinator untuk bidang litigasi. Ada Ustadz Ahmad Kosidudin, dia koordinator bagian non litigasi gitu ya. Kemudian ada jadi Bang Petrus, Pak Samsir Jalil yang dari awal tadi menemani kita gitu ya. Ini tim kuasa hukum juga. Lalu kemudian ada Pak Benjamin gitu ya. Ada prinsipal. Nah, sudah ketawa beliau gitu ya. Ada Mas Roy Suryo gitu ya. Selalu membawa pesan terbaru, terkini, apa yang orang belum tahu. Nah, itu yang membuat kita penasaran. Kemudian, Bang Jahmada gitu ya. Jahmada gitu ya. Ini sudah hadir juga dan ada beberapa teman-teman tim di belakang gitu ya. Akan bersama kita sampai akhir selesai acara ini. Baik teman-teman sekalian, sesuai penjelasan saya tadi untuk sesi pertama,
merespon dulu, jadi merespon pernyataan dari tim kuasa hukum pelapor gitu ya. Mungkin untuk pertama Bang Kosidun dulu ya. Baik. Itu baru ke Bang Petrus gitu. Izin, Bang. Ya, saya kan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami ya, ini Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu ketika kemarin kuasa hukum saudara Joko Widodo menyelenggarakan konferensi pers, maka kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo, karena menurut kami banyak ya statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta, dan ada yang bahkan bernarasi framing. Karena itu kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure proses hukumnya itu sampai di mana. Baik, yang pertama saya ingin memberikan respon terkait masalah keaslian ijazah saudara Joko Widodo. Kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah saudara Joko Widodo. Sehingga kami membantah statement dari kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum saudara Joko Widodo, bahkan institusi Barreskrim. Masalah ijazah ini sudah menjadi sengketa hukum, baik secara perdata dan juga secara pidana. Kita ketahui masalah ijazah palsu ini secara perdata sudah digugat menjadi sengketa hukum di dua institusi pengadilan, yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Karena itu semua pihak saya minta, kami mohon, kami harap untuk bersabar tentang status ijazah ini, apakah asli atau benar palsu. Karena apa? Karena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka status quo-nya ijazah ini dalam sengketa hukum. Jadi tidak bisa dideklarasikan sebagai asli hanya berdasarkan hasil penyelidikan Barreskrim. Apalagi apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Karena penyelidikan itu hanya beberapa persen dari proses yang lainnya. Ada penyidikan, ada dakwaan, ada pembuktian, ada penuntutan, ada pembuktian di tingkat peradilan pertama, ada vonis judek faksi tingkat pertama, ada vonis judek faksi tingkat kedua, ada vonis judek juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, baru setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka baru bisa kita simpulkan deskripsi ijazah itu seperti apa. Yang kedua, kami terus terang sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada satu analisa hukum tapi dibangun berdasarkan asumsi, bahkan berdasarkan ilusi, kalau tidak bisa dikatakan halusinasi. Apa itu? Yakni statement kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan akan terjadi chaos kalau ijazah itu ditunjukkan. Dalihnya adalah nanti setiap orang, ya, pejabat, DPR dan sebagainya akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga ini akan menjadi chaos. Kami jawab dengan data dan fakta bahwa pertama, batasan sengketa hukum ini adalah khusus dan terbatas hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Tidak ada urusannya dengan ijazah pejabat lainnya, anggota DPR dan selainnya. Sehingga kita berharap bahwa penyelesaian persoalan ini harus dibatasi dan spesifik hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Jangan membangun narasi ilusi bahwa seolah-olah akan ada anggota DPR yang dituntut untuk menunjukkan ijazahnya dan yang lainnya. Itu semuanya hanya ilusi, bahkan bisa kita tegaskan sebagai halusinasi. Padahal statement hukum itu tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, apalagi halusinasi. Statement hukum harus dibangun berdasarkan fakta hukum dan norma hukum. Norma hukumnya apa? Aturannya apa? Asas-asas hukumnya apa? Kemudian fakta hukumnya apa? Fakta hukumnya
hari ini yang dipersoalkan hanyalah masalah ijazah saudara Joko Widodo. Dan apa yang terjadi jika ijazah itu ditunjukkan? Ya ijazah itu akan dianggap ada oleh publik bahwa Jokowi memiliki ijazah itu. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, seluruh klaim itu menjadi tidak bernilai. Baik klaim dari sejumlah wartawan yang katanya melihat tapi tidak boleh difoto, klaim dari UGM, klaim dari kuasa hukum yang berulang kali sudah melihat, bahkan meraba, menerawang, dan menyimpulkan katanya asli begitu. Itu semuanya tidak bernilai. Jadi kita sama-sama tunggu proses ini dengan baik sampai ada putusan yang final yang menjelaskan deskripsi ijazah itu seperti apa. Dan kami tegaskan bahwa bagaimana kalau ijazah ini nantinya terbukti palsu begitu, itu juga tidak akan ada chaos begitu loh. Karena pertanggungjawaban hukumnya hanya pada orang-orang yang terlibat pada ijazah itu saja, dalam hal ini ijazah saudara Joko Widodo. Jadi setiap rakyat, setiap kita yang tidak terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen, dalam ini dokumen ijazah palsu, tidak perlu khawatir, tidak akan ada chaos. Justru yang kami lihat dari perkembangan kasus ini adalah semakin lama proses menunjukkan ijazah itu diulur-ulur, justru terjadi perdebatan publik bahkan pembelahan. Sampai terakhir kami sangat menyayangkan ada purnawirawan, jenderal, bintang 2 terpaksa harus kehilangan marwah dan wibawanya di depan publik karena memperdebatkan ijazah asli yang ijazah Jokowi yang tidak pernah kunjung diperlihatkan aslinya. Kemudian ketiga, kami perlu tegaskan bahwa proses Dumas di TPUA yang sampai hari ini sedang ditangani oleh Biro Wasidik Mabes Polri itu belum tuntas. Jadi sekali lagi belum tuntas karena kami ya melalui TPUA, klien kami yakni Saudara Rizal Fadila yang sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada tanggal 26 Mei 2025 telah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik pada tanggal 4 Juni 2025 yang di poin 2 jawaban tersebut Biro Wasidik menyatakan telah menerima surat dari TPUA dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kasus penyelidikan perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo di Bareskrim belum tuntas. Dan terakhir justru juga ada statement dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, yang tegas juga menyatakan akan melibatkan pengawas eksternal. Nah, walaupun kami masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pengawas eksternal itu. Tetapi statement kami yang jelas adalah kami justru mendorong diadakan gelar perkara khusus yang sudah jelas ada dasar hukumnya, yakni Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 31 junto pasal 33. Kalau gelar perkara pengawas eksternal ini kami kesulitan mencari dasar hukumnya melibatkan pihak eksternal itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kami juga menegaskan bahwa proses atau tahapan peningkatan status perkara dari proses penyelidikan menuju penyidikan itu karena adanya bukti kuat bahwa peristiwa itu dapat disimpulkan oleh penyidik adalah peristiwa pidana dengan bukti yang cukup, atau dalam KUHP diatur 2 alat bukti yang cukup. Yang dimaksud 2 alat bukti bukan berarti 2 bukti, bisa jadi 100, 200, tapi masuk kategori bukti tertentu, apakah itu bukti keterangan saksi atau bukti surat. Nah, sampai hari ini memang belum sampai tahap ke sana. Prosesnya itu di Polda Metro Jaya baru undangan klarifikasi. Jadi jangan dipaksa-paksa penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya juga jangan mengikuti atensi pihak-pihak yang hanya bernarasi meminta kasus ini segera ditingkatkan dari penyelidikan menuju penyidikan. Bagaimana penyidikan itu akan dilakukan? Lawang ijazahnya saja belum bisa dibuktikan asli atau tidaknya. Karena deliknya kan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran tentang ijazah palsu. Berarti harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli. Baru orang yang mengatakan ijazah palsu itu dianggap fitnah. Sementara sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Baru Bareskrim, dan itu pun baru penyelidikan, dan itu pun belum tuntas, masih ada gelar perkara khusus yang hanya disebutkan dengan nomenklatur
identik. Jadi bersabar ya. Kalau mau meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan ya semua pihak harus bersabar. Tunggu dulu perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga perkara di Pengadilan Negeri Sleman itu inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan itu pun belum tentu hasilnya ijazah saudara Joko Widodo asli. Kalau ternyata hasil di Pengadilan Perdata ditetapkan bahwa saudara ijazah saudara Joko Widodo justru ditetapkan oleh pengadilan tidak identik, tidak asli, tidak sah, maka tidak relevan lagi Polda Metro Jaya melanjutkan perkara. Ngapain melanjutkan perkara dugaan fitnah terhadap satu ijazah yang dibuktikan oleh putusan pengadilan itu memang palsu begitu. Jadi semua kami harap untuk bersabar, masyarakat bersabar, termasuk seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini bersabar. Kemudian yang kelima, saya ingin tegaskan bahwa perdebatan publik soal kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo itu adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Termasuk polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah elemen civil society terkait pilihan pendapat mereka atau publik terhadap ijazah ini, apakah lebih percaya ijazah tersebut asli atau palsu, itu juga satu pendapat yang sah, legal, dan konstitusional. Kami terus terang menegaskan, sangat menyayangkan, bahkan menolak keras pihak-pihak yang mencoba membangun narasi kalau ikut berdiskusi ya, berpendapat tentang ijazah palsu ini seolah-olah adalah sebuah tindakan kejahatan. Lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka. Lalu ditakut-takuti itu masuk kategori provokasi. Lalu ditakut-takuti nanti akan ada penyelidikan. Janganlah seperti itu. Satu kasus saja belum kelar. Kita ini negara hukum, maka harus kedepankan asas dan prosedur hukum. Asas hukum yang harus kita hormati adalah asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah. Jadi tidak boleh mendakwa masyarakat yang berdiskusi seolah-olah langsung itu bersalah, dianggap provokasi, lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka dan seterusnya. Ini terus terang tidak mendidik, tidak mencerdaskan, bahkan ini membodoh-bodohi rakyat. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan update ya, temuan-temuan yang justru menambah keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini bermasalah. Yang pertama adalah temuan dari prinsipal kami, Pak Rismon Sianipar, yang sampai hari ini masih ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masih di Yogyakarta. Berhasil mewawancari Pak Kasmujo dan ada dua substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya, yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi, dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya. Yang kedua, tambah lagi, bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Matur sembah nuwun Pak Kasmujo, matur suwun, terima kasih Pak Kasmujo. Mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah dan tetap konsisten amanah dalam kejujuran Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mohon untuk terus istiqomah jujur Pak Kasmujo, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, dan di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kehidupan kita di dunia. Karena itu Pak Kasmujo matur sembah nuwun sudah jujur dan mengajari kami segenap anak bangsa Indonesia untuk menteladani kejujuran. Yang kedua, ini yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, kantor staf presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejauh lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azam Khan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijayanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menurut saya karena ini delik umum, saya pikir penyidik Barreskrim selain melakukan gelar perkara khusus juga harus menindaklanjuti temuan-temuan ini.
Jadi harus melakukan upaya penyelidikan yang komprehensif. Dengan demikian sekali lagi saya bantah bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu dalam hal ini TPUA dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Nah, itu saya kira dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan nanti statement resminya akan dibacakan oleh rekan kami yang lain. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, makasih. Sebelum pembacaan gitu ya, ada beberapa informasi tambahan dulu dari Petrus. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kusnudin selaku koordinator non-litigasi tadi tentang persoalan dugaan ijazah palsu ini bukan persoalan Presiden dan kawan-kawan. Bahkan juga bukan kita-kita yang ada di sini. Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya 3 institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden, kepentingan umum harus didahulukan. Yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu, sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini. Tidak pernah dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah 3 institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar. Mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan karena keahliannya, mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini ada beberapa yang memilih gitu ya. Ada tambahan dari Assalamualaikum. Yang lain atau ada pertanyaan dulu? Kita buka pertanyaan sambil kemudian direspon. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Media? Media ada pertanyaan? Atau cukup asli? Ya, mungkin satu hal ya yang mau saya tambahkan, kan ada narasi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo seolah-olah saudara Joko Widodo itu adalah korban kriminalisasi. Kami tegaskan, kalau ya, ada orang yang ingin mengklaim, mengaku sebagai korban kriminalisasi gara-gara ijazah palsu saudara Joko Widodo, yang paling berhak adalah Bambang Trimulyono dan Gus Dur, karena keduanya terbukti sudah pernah dipenjara. Ya, divonis ada yang 4 tahun sudah keluar dan 6 tahun awalnya jadi 4 tahun. Gus Dur sudah PP keluar, sementara Bambang Tri sampai hari ini masih di penjara. Saudara Jokowi kapan pernah di penjara? Pernah saudara Jokowi di penjara? 6 tahun? 4 tahun? 2 tahun? 1 tahun? Sehari saja karena ijazah palsu? Nggak ada kan? Bahkan dalam kasus ini justru laporan saudara Joko Widodo di Polda itu sudah langsung naik ke LP Pro Justisia. Sementara laporan TPUA hanya diarsip di Dumas. Berarti apa? Berarti tingkat gradasi, intensitas keseriusan penyidik itu lebih serius menindaklanjuti laporan saudara Joko Widodo ketimbang laporan dari
TPU. Jadi jangan ditukar-tukar lah. Nggak usah mengaku sebagai korban kriminalisasi. Masuk penjara juga nggak pernah. Nggak usah juga ngaku-ngaku bahwa ini nanti kalau diperlihatkan akan terjadi chaos dan sebagainya. Sudahlah, buktikan saja. Kalau ada ijazahnya, tunjukkan asli, dan itu akan mengkompensasi masyarakat yang hari ini sedang terbelah gara-gara ijazah ini. Silakan. Ya. Kalau soal kriminalisasi itu sebenarnya sederhana definisinya. Itu ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak berdaya atas negara yang memperalat kekuasaan untuk hukum atas kepentingan pribadinya. Nah, saat itu yang berkuasa adalah Jokowi. Dan tidak mungkin presiden kriminalisasi gitu loh. Yang potensial memiliki kriminalisasi adalah orang yang memiliki kekuasaan itu. Oke, sorry, agak. Ada update. Nah, ini update terkini ya, tambahan. Perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan saya selaku pribadi dan juga selaku teman-teman prinsipal bersama dengan Pak Rismon Asiolan Sianipar, Ibu Kurnia, kemudian Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan itu menyatakan luar biasa apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman kuasa hukum yang sampai dengan hari ini terus mempersampaikan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh sainnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditujukan itu terus jadi chaos. Tidak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi. Saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu. Ya. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sesudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18 ini belum pernah diungkap. Di pasal 18 ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2 itu berbunyi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik dalam hal ini adalah Joko Widodo yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode sudah selesai dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Satu lagi yang penting lagi, dan ini yang terjadi. Mohon maaf Pak Respon hari ini tidak atau belum bisa bersamai karena Pak Respon selain tadi mendapatkan statement yang sangat bagus sekali dari terima kasih Matus Bangun Pak Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen, gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc, jadi memang belum bisa. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah, ya. Jadi clear Pak. Kemudian yang kedua, temuan menarik lainnya adalah
Jokowi kemarin juga beberapa yang lalu ketika diwawancara wartawan di Solo juga mengatakan KKN-nya adalah pada tahun 1985 awal. Padahal sudah terjadi, maaf ini, mungkin pengkondisian di desa KKN-nya, yaitu di Segoro ya, Wonosegoro yang ada di Boyolali, bahwa waktu itu dikatakan tahun 83. Jadi orang itu disetting ngomong 83 semuanya di sana, termasuk Ibu Lurah di situ. Padahal itu hanya katanya. Jadi Ibu Lurah itu katanya dulu ada petugas fotokopi ngantar orang pakai kacamata, naik Vespa, ambil gitar. Mana ada orang mau mengantarkan sejauh puluhan kilometer dari Boyolali ke Solo atau ke Jogja, kita nggak tahu, ambil gitar dan hanya diingat kacamata. Padahal kan kita tahu siapa yang pakai kacamata itu banyak sekali. Dan pada rekaman itu banyak beredar. Selalu beliau menyebut yang KKN di sini adalah Satya Wacana dan UNS. Tidak pernah tersebut kata-kata UGM. Ya, jadi perhatikan kalau ada kayak gitu. Dan ini sudah terjadi hoax yang berlebihan di ternak-ternak Mulyono yang mengatakan respon malu, dipermalukan bisa ternyata enggak. Jelas betul bahwa itu tidak membuktikan apa-apa. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini pagi tadi, tim sampai ke redaksi KR dan kedaulatan rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini di mana? Diambil Pak kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada di YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek kedaulatan rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas? Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali. Saya kira itu dulu, ya, karena akan ada rencana pertemuan besok sama lusa untuk seorang mystery guest yang sangat bagus, mulai tim di daerah DIY, yang itu nanti akan saya kejutan lagi. Saya sengaja ada standby di Jakarta karena kami selalu TikTok, kami selalu kontak dan kami selalu update. Terima kasih sekali lagi kehadirannya rekan-rekan sekalian dan semoga ini membantu penyemangat kita untuk tim advokasi, baik litigasi maupun non litigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini benar-benar asli kita. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ke pembaca pernyataan sikap. Pak Ini ya geseran lagi ya. Naiknya bergeser lagi. Status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Bareskrim Polri melalui Dumas, TPUA dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
yang menegaskan itu inkrah. Karenanya kami mengimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Kedua, proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-29-4 Rumawi /1-10/24/2025 Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik /1007/4 Rumawi /1.24/2025 Dittipidum tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga telah berjanji akan melibatkan pengawas eksternal untuk menangani kasus ini. Tujuannya agar publik bisa memberikan dukungan dan kepercayaan pada institusi Polri dalam menangani perkara tersebut. Terakhir, dalam penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, pemalsuan akte otentik, dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, dan pasal 266 KUHP atas ijazah Saudara Joko Widodo, TPUA telah mengirim surat permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2025. Atas surat permintaan dimaksud, Biro Wasidik Barreskrim Polri menerbitkan surat nomor B-1162-4 Romawi /7.5/2025 Barreskrim tanggal 4 Juni 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas, di mana dalam poin kedua disebutkan bahwa Biro Wasidik Barreskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan Saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-2831-4 Rumawi /2025 Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan dengan nomor SP Lidik /2961-4 Romawi /114/2025 Dittipidum Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang sama tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyelidikan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah Saudara Joko Widodo. Karena pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi hanya bisa ditingkatkan ke tahapan penyidikan setelah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Karena itu, kami menghimbau kepada penyidik Polda Metro Jaya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghormati proses hukum pidana di Bareskrim yang sedang proses untuk dilakukan gelar perkara khusus dan proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menuruti keinginan kuasa hukum Jokowi yang meminta laporan kliennya ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Karena tahapan penyidikan hanya bisa dilakukan manakala sudah ada pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan, bukan atas atensi apalagi tekanan dari kuasa hukum Jokowi. 4. Perdebatan publik mengenai sengketa hukum ijazah saudara Joko Widodo adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Tindakan pihak-pihak yang memframing seolah-olah masyarakat dilarang berdiskusi mengenai kasus ijazah palsu Jokowi dengan narasi ancaman sebagai fitnah, provokasi, memecah belah, kebencian, hoax, dan lain-lain adalah tindakan yang tidak etis, tidak beradab, dan tidak bermartabat karena hanya mengedarkan ancaman dan ketakutan di tengah masyarakat dan merupakan tindakan yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. 5. Sejatinya perkara dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo bisa segera tuntas manakala saudara Joko Widodo memiliki sikap negarawan sebagai tokoh bangsa, segera menunjukkan aslinya kepada publik. Sikap kekeh saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya makin menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo memang bermasalah. Terakhir, politisi PDIP yang juga mantan staf KSP Beter Suryadi menyampaikan informasi yang sangat mencengangkan. Dalam rilis yang banyak beredar di media, Beter Suryadi menyebut ijazah saudara Joko Widodo merupakan produk Pramuka Salemba dan menyebut saudara Andi Wijoyanto, mantan Gubernur Banyumas, mengetahui adanya masalah pada dokumen ijazah saudara Joko Widodo. Demikian tanggapan hukum disampaikan. Terima kasih. Jakarta, 16 Juni 2025. Tertanda Petrus Celestinus, Koordinator Litigasi, Ahmad Hojinuddin, Koordinator Non-Litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada tambahan sedikit dulu? Cukup? Oh ya, tadi ada atensi dari Pak Peter. Jadi begini, kepada saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 3 kali 24 jam saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoax sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya simpulkan 2 hal ya. Pertama, bahwa soal keaslian itu sampai detik ini itu belum ada. Secara hukum itu tidak ada gitu ya. Jadi ketika menyebut bahwa pengacaranya
ijazah Jokowi sudah selesai, itu belum, gitu ya. Yang kedua adalah soal pernyataan Chaos, itu tidak akan mungkin karena dan tidak akan terjadi, ini pidana orang per orang yang berbuat kejahatan itu, tidak ada urusan orang lain, gitu ya. Itu clear. Saya kira teman-teman kalau ada pertanyaan nanti serahkan saja kepada para tim hukum dan prinsipal bertanya. Kalau ada ingin mau diklarifikasi dan lain-lain, kita akhiri dulu diskusi kita sekarang ini. Sekali lagi jumpa pers kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di belakang. Yang pasti adalah kita semua menanti, jadi kita benar-benar sekarang ini adalah asli menanti kebenaran. Oke? Kita menanti kebenaran dan kebenaran kita harus naik dan kejujuran. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipertontonkan lagi kekerasan seperti yang diterima oleh sahabat kita Mbak Kapunia. Itu luar biasa. Ya. Itu Bu Menlu itu kemarin saya lihat perjuangannya tapi dihadapkan dengan kekerasan aparat. Luar biasa. Masalah Gibran tuh Bang. Ya. Oke ya. Kenapa Pak? Terima kasih. Masalah Gibran, bukan yang Gibran. Semua ini nanti akan dipermasalahkan. Ini dinasti nih. Depan lagi Bang. Ini dinasti. Ya. Lebar dong. Bang, jadi pembimbing skripsinya Pak Jokowi siapa Pak? Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Ya, Satu, dua, tiga. Nah, ini barusan dikenal. Bang, yang pulau dong Bang. Ah, ulangnya ada di baliknya dia. Ya, oke. Oke teman-teman, makasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Yo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jumpa pers ini sebenarnya merespon pernyataan. Jadi ada dua, merespon pernyataan dari kuasa hukum pelapor saudara Jokowi, Joko Widodo, dan yang kedua adalah akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus pelaporan beliau, plus termasuk perkembangan terkini apa yang akan kami lakukan. Alhamdulillah yang sudah hadir di sini ada koordinator litigasi Bang Petrus, beliau ini yang pakaian hitam ya, lagi berduka gitu. Hukum sudah rusak jadi kita berduka. Jadi hukum sudah ini Bang Petrus Nasilis gitu ya. Beliau ini adalah koordinator gitu ya, koordinator untuk bidang litigasi. Ada Ustadz Ahmad Kosidudin, dia koordinator bagian non litigasi gitu ya. Kemudian ada jadi Bang Petrus, Pak Samsir Jalil yang dari awal tadi menemani kita gitu ya. Ini tim kuasa hukum juga. Lalu kemudian ada Pak Benjamin gitu ya. Ada prinsipal. Nah, sudah ketawa beliau gitu ya. Ada Mas Roy Suryo gitu ya. Selalu membawa pesan terbaru, terkini, apa yang orang belum tahu. Nah, itu yang membuat kita penasaran. Kemudian, Bang Jamara gitu ya. Jahmada gitu ya. Ini sudah hadir juga dan ada beberapa teman-teman tim di belakang gitu ya. Akan bersama kita sampai akhir selesai acara ini. Baik teman-teman sekalian, sesuai penjelasan saya tadi untuk sesi pertama, merespon pernyataan dari tim kuasa hukum pelapor gitu ya. Mungkin untuk pertama Bang Kosidudin dulu ya. Baik. Itu baru ke Bang Petrus gitu. Bang. Ya, saya silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami ya, ini Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu ketika kemarin kuasa hukum saudara Joko Widodo menyelenggarakan konferensi pers, maka kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo, karena menurut kami banyak ya statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta.